Pemirsa, bencana tanah longsor di Pekalongan yang memakan 25 korban jiwa menjadi peringatan bagi daerah lain untuk waspada. Sebab awal tahun kerap terjadi bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi. Sampai kapan potensi banjir dan longsor itu terjadi? Inilah Top Review. Senin sore 20 Januari lalu, hujan deras melanda wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan, termasuk wilayah Kecamatan Petung Kriana yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Intensitas hujan membuat tanah di wilayah yang didominasi perbukitan menjadi tidak stabil, sehingga memicu longsor besar yang menghantam permukiman warga. Saat kejadian, sebuah kafe dan salah satu rumah sedang digunakan untuk acara keluarga, sehingga banyak orang yang berada di lokasi itu. Dan hingga hari Jumat, jumlah korban jiwa mencapai 25 orang. Upaya pencarian dan penyelamatan korban sempat terhambat oleh akses jalan yang tertutup material longsor. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bahkan telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari sejak 21 Januari 2025. Kabupaten Pekalongan ini kalau menurut saya ini baru awal ini, musim hujan ini baru awal. Dan kalau menurut prediksi itu diperkirakan masih ada sampai Februari karena ini kita baru awal. Jadi yang kita lakukan adalah pemerintah daerah ini pertama kita benar-benar harus menetapkan status Kabupaten Pekalongan menjadi tanggap darurat, itu yang pertama. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur dan juga BNPB pusat agar segera membantu pemerintah Kabupaten Pekalongan. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka citanya dan memerintahkan aparat bergerak cepat membantu pemerintah daerah untuk menangani bencana di Pekalongan. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa. Saya sudah tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi membantu pemerintah daerah. Bukan hanya di Pekalongan, bencana tanah longsor juga terjadi di Lembang Sarambu, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Januari dini hari. Akibatnya, 5 kepala keluarga terdampak, bahkan 2 orang kehilangan nyawa, yaitu Salepang dan istrinya, Liku. Bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Bantu Rejo, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada Kamis 23 Januari. Longsor yang dipicu curah hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut menyebabkan kondisi tanah tidak stabil. Secara umum, menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, longsor dipicu oleh hujan deras, namun yang menjadi penyebab adalah kerusakan lingkungan. Di wilayah Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia, terutama yang bergunung-gunung, berbukit-bukit, itu ada lereng-lereng curam yang di situ rawan longsor. Nah, kerawanan atau potensi longsor ini semakin meningkat kalau lereng tersebut terganggu. Misalnya terpotong atau dibuka untuk perluasan lahan beberapa kepentingan manusia, itu bisa terganggu. Sebetulnya kalau membukanya itu dengan perhitungan yang tepat, dengan penguatan itu bisa dicegah longsor tersebut. Sehingga poinnya, karena ini masih puncak musim hujan dan musim hujan ini masih akan berlangsung hingga akhir Maret, bahkan mungkin awal April, selama bulan-bulan itu potensi longsor ataupun banjir masih ada. Terutama dimulai dari wilayah mana yang paling rentan, paling rawan lebih dahulu. Kapan akan terjadi?
dari rentan menjadi benar-benar banjir dan longsor itu menunggu pemicu. Pemicunya antara lain curah hujan yang tinggi. Untuk wilayah Jawa, Kepala BMKG mengingatkan bahwa curah hujan di Jawa masih akan sangat tinggi hingga akhir Januari, khususnya di wilayah bagian tengah ke utara. Nah, kenapa sampai terjadi curah hujan tinggi? Karena saat ini kita sedang memasuki puncak musim hujan untuk wilayah yang di wilayah Jawa, ya, terutama Jawa bagian tengah dan utara, ya. Jadi mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mulai dari tengah sampai ke utara. Dan kejadian ini juga masih akan berlangsung diprediksi sampai tanggal paling tidak sampai 28 Januari 2025. Banjir dan longsor menjadi bencana yang kerap menimbulkan banyak korban. Jumlah korban tanah longsor umumnya signifikan. Sebab tanah longsor biasanya terjadi mendadak dan cepat dan tanpa peringatan yang cukup, sehingga menyulitkan penduduk untuk menyelamatkan diri. Selain itu, longsor juga mengakibatkan kerusakan struktural, antara lain menghancurkan rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Lokasi longsor juga sering berada di daerah terpencil, sehingga upaya penyelamatan terhambat. Pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang memiliki perbukitan, harus siaga betul karena bencana banjir dan longsor memang mematikan.